wajib juga nanam di polybag. Sulam ya, untuk Iya, sulam. betul. Untuk jaga-jaga ya, Kang? Betul, itu memang harus, karena untuk mempersamakan nanti pertumbuhannya. Hilang atau kemana? Nah, salah satunya itu. Orang 212 itu hilang nggak di situ. karena ada tumbuh kompos di oh itu orang yang semprotiran gimana itu Berarti sudah di spray. Hitungannya umur berapa bulan ini, Kang? Bulan ya? Hitungannya kembang keri. Bulan. Tinggalan dari teman-teman udah tanam baru lahan. 9 terakhir ya? Bulan terakhir. Berarti bulan lah. Tanaman di bulan awal berarti ya, Oktober. harusnya sudah ada lah Ini barengannya kayak nggak. Saya tadi Tadi barengannya ini harinya sama ya, Kang Nika? Yang ini dengan itu namanya sama? Yang kakak jangkos beda. Oh, beda. Selisih sekitar semingguan. Mingguan ya? Karena kan bibitnya sisa, tinggal lahan lagi. Oh gitu. Kebetulan janggalnya habis kan. Berarti ini masih belum kebaca lagi, Kang Suntosola, antara janggal dengan ini, Belum. dengan jangkos ya? Nanti di akhir episode. Iya. Itu Iya, karena kita kan yang kita kejar kan umbi. Betul, Jadi hasil finish umbinya nanti yang buat betul. bahan ukurnya. Jadi kayak apa nanti umbinya aja. Kalau yang gini-gini ini kan tinggal permainan nitrogen, Iya gitu. fosfornya. Nah, ada ini Kang. Nah, di tempat Kang Suntoso nggak ada ini. Iya, terbang aja. Ini menandakan masih anu mas. Itu apa itu? Ampangau. Lain. Itu namanya. Itu kalau keterong berubah Mbak daunnya ya. Itu bukan termasuk hama, Pak. Lain. Itu malah musuh alami. Oh gitu. Dia membantu tanaman. Nah, apa ya bahasanya? Mas Rata-rata udah numpuk katak semua Mas ya. Ya lah, Berarti sebulan lagi panen katak ya Mas Santo ya? Insya Allah lah Udah banyak yang doroman nanti itu kayaknya nih. Wah, panen dulu. Itu lagi ini Mas Bro. Nah, ini udah. Ini Mas Bro. Yap. Lagi. Ini kan udah sekali lagi. Sampai cukup. Tak coba kok boleh. Jadi tak kumpulin yang ini. Yang mana yang anu yang kuning kita. gitu. Kita. Kan udah coplok di bawah itu aslinya. Dapat Benar. Mas enggak? Batangnya. Mas, menurut pengalamannya sembahyang, Ya. ini kan yang tunas pertama, Betul. yang kecil nih, Ya. dan katanya pasti sangat kecil. Kecil. Itu kalau ditanam, kira-kira bisa bagus nggak? Ini ada yang mengatakan bahwa katak super itu berada di tengah, walaupun sekecil apapun. Di mahkota ini ya? Di Ya mahkota. namanya katak super, bukan dari besarnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa di tengah ini namanya katak super. Walaupun ini kecil, walaupun nanti ini misalnya, nah ini termasuk katak super. Itu. Jadi walau sekecil apapun, kalau di tengah masih posisi di tengah itu ada yang mengatakan itu Iya. katak super. Berarti aku salah kasih nama. Kalau aku karena dia tepatnya di tengah dan paling besar, tak kasih nama kata mahkota. Wah, pas itu Bang daripada Nah, katak kayak gini super. nih. Oh, tapi dia mau besar Mas Santo meskipun batangnya kecil. Iya. Yang mahkota. Iya Kalau yang di batang pertama. Oh, berarti ini kalau cari 500 ini dapat nanti ya sebulan lagi nih ya. Udah pasti. Ya. Bisa. Kita kalian pohonnya. Dapat Mas ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana nanti. Kalau target sih full. Jadi biasanya itu kata totalnya ini berapa Kang? Totalnya 1,5. 1,5 hektar ya. Karena kalau ada rezeki dan umurnya mau sampai habis nanti. Wih, Tapi tetap keren. mengandalkan bibit dari ini. amin keren. Siap. Mengandalkan bibit dari yang ada. Nah ini nih. Ini di batang pertama komposnya pakai jangkar. Ini dulu. Jadi biasanya itu di batang pertama kedua itu lebih besar katak mahkotanya. Tapi kalau sudah dia punya tetangga
Ini biasanya ini berebut ya sebagian. untuk dari sekolah kemarin itu memang yang besar itu di batang kedua. Itu paling besarnya. Berikutnya muncul kalau ada katak kecilnya di samping itu berkurang juga. Terus pengalaman jenengan, ini kan ada 3, katakanlah 3 ini. Sampai dorman habis ini batang keberapa? Ada yang punya temen itu 8 sampai 12. Masih panjang. Masih, kalau ini masih 8. Berarti Dia akan bermain terakhir itu biasanya kalau sudah 4. Dia sudah punya tetangga ke sini. berarti ini 2 periode selesai semuanya. Iya, Kalau sampai 8. betul. 2 periode udah penuh 1,5 hektar. Cuman yang lebih besar itu. Iya. Karena ini loh, dari batang pertama aja kita handalkan, kalau 500 dapat. 500 dapat. Kata. Nah kalau sudah pecah ini, biasanya ini kecil lebih banyak. Nggak sebesar sama yang masih daun. Itu tunas 2 ya berarti ya? Ini tunas 2. yang kedua. Ini 1, nah kataknya 1. Apa 3? Ini tunas 2 nih. Ini ketiga. Jadi karena di sebelah itu kan juga menanam lama sudah, jadi kita dapat informasi dari beliau juga kenapa tolongan itu bisa dinasnya sampai berapa untuk yang ini itu 8 sampai 12. Mahkota itu walaupun kecil apapun itu Tetap ya. tetap apa? Tapi aku mau coba kayak sistem jenengan, Mas Tantosa. Nanti ini kan sambil nunggu persiapan lahan matang, mungkin tak polybag. Betul, itu kayaknya kalau memang kita waktu ada, biaya ada, terus apa ya, kita kendala di tenaga untuk mengolahan cepat, itu memang harus pakai polybag. Memang kosnya keluar agak banyak Bang, karena kan biaya lagi untuk polybag. Tapi untuk apa ya, maksimalnya untuk efisiensinya memang di situ. Polybag. Karena yang kita tanam pas sudah nyata itu. Sama ini kalau menurut saya presentasinya udah luar biasa bagus. Oh luar biasa. Jagung kencang kalah pas tadi tumbuhnya. Masih ada super. Tapi kalau sudah nanti sudah besar. Karena tahunnya masih belum. Oh, kalau kataknya masih 1 aja, Ya. itu masih bisa digolongkan super. Pokoknya yang ada di mahkota ini semuanya kita satu apapun dia masuk. Ini kualitas terbaik. Meskipun kecil. Walaupun kecil. Kualitas terbaik. Jadi untuk apa ya? Untuk daya tumbuhnya itu bisa 99%. Kayak ini loh, aku yang nggak pikir ini. Kataknya 1. Bisa sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jedanya nggak terlalu jauh. Biasanya kan 3, yang 2 dorong dulu, gitu yang lain. Oh itu itu ada 2 kemungkinan. Ada memang dia itu kejatuhan dua bibit. Itu karena setiap bibit itu keluar satu tunas gitu. Itu berarti kalau nggak 2 bibit memang dia jarang juga yang satu bibit itu punya 2 tunas. Nah kalau jenisnya ini bisa dikatakan 2 tunas. 2 tunas. Ini 2 bibit. 2 bibit. Ya, 2 bibit. Satu lubang 2 gitu ya. Betul. Karena terpisah. Kalau ini kan rapat nih. Jadi kayaknya kebanyakan setiap beda lagi sama belah. Kalau yang punya saya yang dibelah itu memang ada 2 tunas, bisa keluar 2 tunas langsung. Satu belahan itu bisa 2 tunas langsung yang keluar. Kalau yang di katak ini kayaknya setiap satu katak itu kayaknya 1 tunas. Sangat yakin. Ini nah. Itu super. Cuma nanti kan ada klasternya, sampean yang di apa tuh gunanya kita itu menyurtir dulu itu yang 1 kilo 200, 1 kilo 400, 1 kilo 600. Intinya ya itu untuk nanti nanam kan nyaman nih. Jadi
Berarti yang 1 kilo 200 itu dapatnya berapa tuh 1 kilo? Nah, target kita itu mau yang cari yang ukuran berapa ini? Untuk kawin lagi itu loh maksudnya itu. Medianya apa tadi yang tadi kita ulang? Yang sini tadi. Kalau yang ini kita pakai media jungle jagung. Karena kemarin kita yang melimpah itu kita coba pakai. Yang satu aja untuk pakai gini. Kecil. Per kataknya. Lanjut Kang. Lanjut Kang. Oh, nah itu yang aku yang repotnya. pakai tapi diolah tanah. Jadi saat olah tanah itu selain pupuk organisme alami, kita juga pakai POC Mosas kemarin dan program. Tapi harusnya setelah tumbuh itu kan per 20 atau 15 hari sekali di kasih pupuk. Tapi ini saking petaninya petani nilainya 9 itu kalau orang bahasa Jawa disambi-sambi. Jadi walhasil belum kepupuk sampai sekarang. Ini sudah apa ya, sudah mengikuti SOP. Jadi lahan dari pertumbuhan 2 bulan sudah bersih. Jadi hasilnya tidak gulma tidak mengalahkan daripada pertumbuhan pokoknya. Memang harusnya kayak ini. Yang paling intens itu memang di pertumbuhan awal untuk gulmanya. Kayaknya ulat nggak menyerang. Betul ya, ya. Ulat hitam sama ulat hijau. Saya tuh asalnya aku pengennya tuh 1 tahun satu musim panen dengan targetan 1 umbinya itu 1 kilo lah, 1 kilo ke atas. Mungkin setelah ini untuk mengejar itu ya harus mengikuti SOP kan katanya. Jadi tetap harus nanti setelah ini tetap saya kejar meskipun terlambat, lebih baik terlambat daripada enggak kan gitu. Jadi insya Allah nanti ini tetap kita pakai, sayang juga udah dibeli pupuknya. Karena perbandingan yang dari punya kita yang mengikuti SOP yang sudah dikasihkan SOP, mulai dari pengolahan lahan sampai kita ke pasca tumbuh, kita mengikuti setiap rutin kita 2 minggu sekali, 1 minggu sekali kita spray, kita kotor sama POC. Memang bedanya jauh sama yang tidak dipupuk selanjutnya. Jadi punya kita sudah setinggi ini mas. Kalau daunnya kan lebih lebar. Iya. Daunnya lebih lebar dan pertumbuhannya lebih cepat. Jadi untuk membuat membentuk tunas baru itu lebih cepat lagi. Kalau kita memang rutin seminggu sekali itu kita memang spray sama POC dari Mosas. Itu sekarang punya kita sudah tinggi, kita sudah barang nggak kelihatan. Jadi memang kuncinya harus rutin lah. Nah, kita sarankan untuk para petani pemula yang mitra atau Borneo, jadi alangkah baiknya ini kita jadi ada contoh yang sudah kita gawe, Mas Ardi yang tidak mengikuti SOP yang disarankan sama beliau-beliau, itu hasilnya memang tidak semaksimal yang mengikuti SOP yang dianjurkan. Jadi tolong untuk petani mitra itu tolong ikuti SOP yang sudah diajukan itu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan bisa panen untuk 1 periode, 1 musim. Kita berada di kebun orangnya Kang Ardianto di Gunung Melapi.
Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Di video sebelumnya kita sudah mengulas kebunnya Kang Hardianto dengan pakai metode 2 cara. Metode pertama dengan jangkul jagung. Ini areanya nih yang metode kedua bagian sana. Ya. Dari yang dilihat oleh teman-teman, mungkin yang sementara ini bisa menjadi opsi lainnya kalau tidak ada jangkos, maka jangkul jagung bisa menjadikan alternatif lain. Nah, itu pupuk dasarnya ya. Untuk pertumbuhan sudah sangat bagus, hanya saja kurang rajin memupuk. Kalau seandainya rajin memupuk, kemungkinan batangnya ini sudah setinggi badan kita ini. Keren. Limbah yang dipupuk ini. Ya itu janggal. Nah, ini janggal jagung ya. Ada yang kayak gini, buka tanah, kemudian ini dimasukkan, kemudian disemprot dengan pupuk POC, itu difermentasi. Selain penambahan kohe kambing ya kemarin ya. Kohe kambing, kohe sapi. Kohe kambing sama kohe sapi kemarin. Untuk area-area seperti Kalteng atau di area-area memang sangat susah mencari tambahan bahan organik, ini menjadi alternatif tambahan ya. Yang punya kebun jagung. Terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti kami melihat-lihat kebun porang Kang Hardianto. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi teman-teman di area sekitar Gunung Melati ini. Silakan datang ke kebun porangnya Kang Hardianto, bertanya-tanya mengenai cara bertanam porang yang benar dan baik, sehingga mudah-mudahan menjadi pemasukan dan hasil untuk petani kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.